Hai, perkenalkan, nama aku Triandi Yunas. Aku adalah seorang lulusan hubungan internasional di sebuah universitas di Padang yang orang-orang banyak kenal universitas tersebut dengan nama kampus hijau ataupun kampus Power Ranger, kata orang-orang sih gitu ya. Jadi nama formal atau nama resmi dari universitas tersebut adalah Universitas Andalas. Nah, aku tamat di sana di Januari 2025, lewat dikit, tidak pas 4 tahun. Jadi memang 4 tahun 5 bulan. Jadi dalam video ini aku mau cerita tentang pengalaman aku belajar untuk menulis. Ya, menulis itu adalah dari kecil kita disuruh atau diajarkan untuk menulis. Tapi setelah kuliah aku baru mulai mempelajari bagaimana menulis yang benar, menulis untuk menjual. Saat ini banyak profesi yang menekankan soal kemampuan menulis, yang terkenal seperti copywriter, content writer. Nah, terkait dengan copywriter dan content writer, aku udah punya pengalaman magang di sebuah creative company, kitaan.com, dan ada satu lagi sama dia Solution Group. Di sana aku mengenal tentang copywriter, content writer. Nah, di sanalah awal mula aku belajar menulis, how writing can sell, how writing can make people to buy our product. Di sana aku mulai. Jadi ceritanya adalah gimana perjalanan menulis aku, gimana awalnya aku cuma nulis asal-asalan sampai akhirnya aku bikin tulisan yang gak cuma enak dibaca tapi juga bisa ditemukan orang lewat Google. Nah, selanjutnya adalah rangkuman perjalanan aku selama seminggu terakhir di LinkedIn. Di LinkedIn saat ini aku aktif menulis satu kali per hari dalam versi tulisan. Jadi di video ini aku akan sampaikan dalam versi secara langsung, secara versi jujurnya, dalam ya jujur juga sih ya, cuman aku akan langsung di video ini sampaikan secara speaking dari mulut. Jadi waktu pertama kali belajar nulis itu aku sebenarnya belum mengerti arah menulis bagaimana. Di perusahaan sama dia Solution Group itu aku cuman ngikutin brief dari PIC aku, person in charge aku, dan nulis sesuai permintaan. Topiknya acak dan kadang aku nggak terlalu paham. Jadi ya tulisannya cuman generalisir aja, di atas permukaan, cuma bukan tulisan yang deep, mengarah ke satu ujung gunung gitu, bukan yang lurus kayak kerucut tapi cuman datar kayak lantai. Nah, tapi PIC di sana itu bilang bahwasannya ini adalah first step aku. Jadi dia bilang bahwasannya dia ingin aku coba terus, ya tentunya dengan kritikan-kritikan tajam dari PIC aku sih, yang coba untuk membangun aku. Ya dia memang PIC yang keras, jadi aku juga suka dengan PIC yang seperti itu, karena dibalik kritiknya yang tajam itu dia ingin kita untuk berubah, kita untuk lebih baik, kita untuk bisa menjual lewat tulisan. Nah, jadi ya itu pertama kali aku nulis, dangkal, tulisan yang dangkal, rasanya flat. Cuman seiring waktu aku mulai sadar tulisan yang bagus itu bukan yang paling lengkap,
tapi yang paling tajam. Aku mulai belajar ngambil sudut pandang yang spesifik, bukan sekedar topik besar. Ini adalah sebuah perubahan dari yang awalnya generalisir untuk menjadi lebih tajam, lebih kerucut. Jadi sebagai contoh, misalnya aku nulis soal karir di perusahaan, aku nggak bahas semua posisi, tapi aku fokus ke satu jabatan, misalnya gaji staf keuangan di sebuah perusahaan, dan gali lebih dalam posisi tersebut. Dari sana aku merasa bahwasannya aku bukan cuma nulis, aku ngajak orang mikir bareng, aku ngajak orang terhanyut dalam tulisanku. Jadi di sanalah momennya dimana aku mulai belajar mengerucutkan tulisanku. Jadi setelah aku paham bagaimana cara membuat tulisanku itu tidak hanya generalisir, tapi fokus, aku menambah wawasanku dengan ikut sebuah kursus online namanya habiskerja.com. Di sana aku mempelajari soal teknikal dan tools yang perlu. Itu aku belajar tentang konsep-konsep copywriting, konsep-konsep dari content writing, ataupun tools yang digunakan di dua bidang tersebut, copywriter dan content writing. Nah, selanjutnya gitu, setelah aku masuk di kursus tersebut, aku juga mulai belajar dengan di content writer di kekitaan, mentorku saat ini yaitu Kak Bolmer. Dia ngenalin soal tools dari SEO atau search engine optimizer. Jadi pada saat sebelum Kak Bolmer jelasin soal SEO, aku pikir SEO itu cuma urusan teknis saja, tidak terlalu penting. Tapi ternyata SEO itu tentang memahami apa yang orang cari, keyword. Karena kita tahu bahwasannya audiens atau orang-orang Gen Z itu saya juga Gen Z, mereka lebih pintar, lebih paham dengan teknologi. Jadi keyword itu sangat penting bagi mereka. Mereka tidak tulis panjang, mereka cuma tulis beberapa kata dan itu langsung untuk mengarah ke apa yang mereka cari. Nah, SEO membantu itu. SEO itu tentang memahami apa yang orang cari. Tools yang ada di SEO itu seperti Ubersuggest, itu untuk riset keyword aku biasanya. Terus setelah aku belajar Ubersuggest, aku belajar tentang search intent. Search intent ini dimana itu sebuah tools yang akan mengindikasikan apakah orang mau beli atau cuman mau tahu atau cuman mau cari tahu, kepo dan sebagainya. Setelah kenal dengan SEO, toolsnya dan sebagainya, aku mulai nulis bukan cuma dari sisi penulis tapi dari sisi pembaca dan mesin pencari juga. Karena zaman telah berubah. Ini sangat penting untuk penulis sekarang. Jika ingin menjual atau mendapatkan uang dari tulisannya, SEO sangat penting. Konsep search intent juga penting. Karena kita semakin terkoneksi lewat dari internet itu sendiri. Nah, mungkin sekedar itu saja video aku untuk kali ini. Jadi selanjutnya mungkin aku akan cerita lebih banyak tentang pengalamanku belajar menulis, belajar dan memahami tulisan. Jadi thank you for watching. Terima kasih karena sudah menonton. Walaupun ini video pertamaku, ya sangat jelek kualitasnya, aku akan pastikan itu. Tidak perlu kalian ngomong, aku udah sadar sendiri bahwasannya ini video yang jelek, sangat jelek.
Jadi, untuk yang nonton terima kasih, untuk yang like terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.